Halo, selamat Selamat pagi. pagi, Bu. Ibu Kepala Ada Sekolah. apa nih? Saya mau Iya, permisi, Bu. Besok iya, iya. saya akan mengadakan PPL tahap 1 di 10 IPA, Bu. Oke, laksanakanlah dengan baik Di ya. les 1-2 ya, Bu ya. Satu, dua, iya. Oke, oke, Bu Oke, ya. terima Mm-mm. kasih ya, Bu. Sama-sama. Selamat pagi, Bu. Pagi. Selamat Halo, pagi, Miss. pagi. Besok bisa memakai waktu di kelas 10 IPA untuk PPL tahap 1, Miss? PPL tahap 1 besok ya Ibu ya? Iya, les 1-2 kan, Eh, Miss? iya, les 1-2. Ibu berarti sampelnya di 10 ya Bu ya? Iya, 10 di IPA ya? 10 IPA. Oke, oke, Ibu nggak Boleh ada pakai masalah. lesnya kan, Miss ya? Boleh, boleh silakan Ibu. Oke, makasih ya, Miss. Sama-sama Ya, Ibu. Miss. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke, Bu. Pagi, Bu. Ada semangat ini. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ini Pak Saraya. Oke, hari ini Ibu berharap kamu sehat, walaupun hanya di rumah saja. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan. Salam sehat. Hari ini, sebelum kita memulai, untuk ketua kelas, pimpin doa anak. Teman-teman, sebelum belajar, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami belajar, berkatilah kami, berilah kami kepintaran agar kami bisa menjawab soal-soal yang diberikan ibunya nantinya dan bisa menangkap semua pelajaran yang diberikan hari ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Siapkan. Beri salam kepada Ibu Guru. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Nampak nggak sekolah ya? Lemas. Oke, absensi akan dibikin lewat GC. Kamu absen lewat GC ya nak ya. Kamu katakan hadir kalau kamu memang hadir di sini. Kalau misalnya tidak ada di sini berarti kamu ibu anggap absen. Ini ada, oke, nanti saya bilang di GC. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita peregangan dulu. Kita akan lihat video. Video untuk berbagi untuk memotivasi kamu. Ya, kamu perhatikan bagus-bagus, lihat, udah. Hanya melihat aja, dipahami videonya. Nenek.เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน Ingatkan proses.เขาจะไม่ได้อะไร ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จักไม่มีชื่อเสียงที่มากขึ้น ผ
ให้ประกันชีวิตเชื่อในความดี Oke, sudah perhatikan. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Apa yang bisa kamu ambil nak dari video tersebut? Apa makna video itu? Tidak ada salahnya melakukan kebaikan. Tidak ada salahnya melakukan kebaikan. Stephen dulu. Ini wajahnya mengerti atau enggak ini? Apa nak? Gak usah senyum. Apa hikmahnya? Tiap orang melakukan kebaikan walau tidak dibalas sekarang pasti bisa dibalas pada masa yang akan datang. Oke, sudah. Lakukanlah kebaikan untuk setiap orang tanpa memandang itu siapa orangnya. Sudah nak? Jangan ketika kamu sudah mengenalnya, baru kamu bantu. Hanya ketika orang-orang yang susah lah yang perlu dibantu. Udah, mari berbagi. Oke, itulah motivasi kamu untuk hari ini. Sekarang Ibu mau tanya, minggu lalu sebelum kita pelajaran ini, pelajaran apa kita nak? Gilbert, kita belajar apa minggu lalu? Eksposisi, Bu. Oke, mantap. Apa yang kamu ingat dari eksposisi itu? Eksposisi itu bertujuan untuk memaparkan suatu informasi supaya menambah wawasan pembacanya. Oke, bagus. Elvina, eksposisi itu apa? Eksposisi itu yang berisi informasi dan pengetahuan yang dimuat secara singkat, Bu. Oke, bagus. Pasti paham ya, bukan yang berlalu jadi berlalu ya nak ya. Oke, sekarang munculkan PPT Ibu. Hari ini kita akan belajar teks anekdot. Sudah pernah dengar anekdot? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Siapa yang bertanya ini dulu? Ibu yang melihat siapa yang ini? Dari wajah-wajahnya nampak ini biasanya. Desperaldo. Pernah dengar anekdot dah? Pernah, Bu. Apa itu anekdot? Teks yang berisi kritik-kritikan, teks tersebut berisi biasanya lucu, terus memiliki sindiran yang tersinggung di dalamnya, Bu. Oke, bagus. Ini anekdot itu adalah lucu, humor, dan biasanya ada isinya. Bisa dalam bentuk menghibur boleh, mengkritik boleh. Ada hal yang mengesankan di dalamnya. Oke, itu anekdot. Hari ini kita akan belajar struktur dan ciri kebahasaan teks anekdot. Lihat. Oke. Kompetensi dasar yang akan kita capai hari ini, yang pertama untuk aspek pengetahuan, kita akan menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Dan untuk praktiknya, yang untuk keterampilannya, kita akan menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik itu lisan maupun tulisan. Lanjut. Tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini, anak-anak ibu ini harus mampu menganalisis struktur kebahasaan teks anekdot dan menciptakan kembali teks anekdot. Sudah? Jadi kamu harus mampu menganalisis strukturnya, kebahasaannya, dan menciptakan atau membuat kembali teks anekdot. Paham? Itu yang akan kita capai hari ini. Oke. Paham, Bu. Oke. Paham, Bu. Sekarang kita akan melihat video anekdot. Sudah? Sebelumnya Ibu sudah bagikan teks anekdot untuk kamu kan? Sudah, Bu. Sudah, oke. Sudah. Sekarang kita lihat videonya, teks anekdotnya. Ayo.
sebelum video tersebut, apakah sudah dibaca teksnya? Sudah, Bu. Udah, Bu. Sama? Ya, Bu. Udah, Bu. Ya, Sama. itu hanya ibu refresh ulang, kamu mengingatnya kembali, udah dalam bentuk animasi, oke, anekdot tersebut. Ibu mau tanya, Immanuel, apakah itu termasuk jenis teks anekdot? Iya, Bu. Kenapa? Karena ini, Bu, memiliki sindiran, Bu. Sindiran. Iya, Bu. Kalau dia ada sindirannya anekdot. Dan juga memiliki strukturnya lengkap, Bu. Memiliki abstraksi, Oke, orientasi, terus? orientasi, krisis, reaksi, koda. Oke. Christine, apakah termasuk teks anekdot? Ya Bu, termasuk Bu. Karena dalam teks tersebut ada terkandung sedikit pesan, ada terkandung sedikit kelucuan, dan dalam teks tersebut juga ada terkandung pesan yang ingin disampaikan oleh penulisnya. Lucu teksnya? Ya, sedikit Bu. Oke, kita lanjut struktur. Kita sudah belajar struktur tadi seperti kata Immanuel, ada abstraksi, kemudian ada orientasi, ada krisis, ada reaksi, dan satu lagi ada Koda. koda. Koda, Bu. Oke, Mas. Ya Bu. Oke, krisis kebahasaannya. Ibu hanya mengulang ya, kamu sudah tahu. Krisis kebahasaannya. Venesia. Apa krisis ciri kebahasaannya, Nak? Menggunakan dialog beragam. sebagai kayak percakapan gitu. Ya, kemudian menggunakan apa? Kata kerja aksi. Terus apa lagi? Konjungsi. Fungsi temporal. Ya. Terus Menggunakan kalimat seru. Apa lagi, Nak? kata yang menyatakan kejadian masa lampau. Oke, sudah. Oke. Sudah mengetahui strukturnya, sudah mengetahui ciri kebahasaannya. LKPD sudah Ibu kirim kan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Kelompok sudah ada, Kak? Kenapa ada pertanyaan? Saya ingin menambahkan kaidah kebahasannya satu Bu. Apa, Nak? Menggunakan kalimat retoris, yaitu kalimat yang tidak membutuhkan jawaban. Apa contohnya, Christine? Apakah kamu ingin kaya? Itu tanpa harus ketanya jawabannya, tahu jawabannya, pasti pengen semua kaya kan? LKPD sudah Ibu kirim, sudah. Teksnya tadi sama seperti video. Masing-masing kerjakan di kelompok, ada 4 kelompok kan kita, Christopher? Iya, Bu. Oke, dah. Ada. Ibu tunggu 5 menit, karena ini gampang ini, Nak. Hanya tinggal baca, coret-coret mana yang jadi kodanya, mana reaksi, krisis, orientasi, dan abstraksinya. Ya, Ibu tunggu 5 menit, nanti Ibu tanya lagi. Rio. Oke. Baik. Ibu akan membahas strukturnya langsung. Buka kamera semua. Erika Candani, Helen, Nicholas Chang. Oke. Untuk kelompok 1, siapa juru bicaranya? Untuk struktur ya. Bu, sisa Siapa ini? Aku, Bu. Oke. Siapa? Aku, Bu. Stephen, Bu. Oke. Yuk, nah, strukturnya dari kelompok kalian. Apa itu menjadi abstraksinya, yuk? Abstraksinya pada saat tukang si pedati itu ingin ke pasar, dan di suatu negara ada seorang pedati yang dia sangat rajin dan tekun. Dia itu ingin pada suatu pagi dia ingin ke pasar, dan kalau orientasinya mulai latar belakang ceritanya adalah pada saat si pedati jatuh ke sungai karena jembatannya rapuh atau tidak kuat, kayunya tidak kuat, sehingga pedatinya dan barang bawaannya serta kudanya hanyut di sungai tersebut. Dan setelah itu krisis atau komplikasinya pada saat dia melapor kepada hakim bahwa dia ingin meminta pertanggungjawaban atas kerugian yang dia terima. Dan setelah itu hakim pun memanggil
si tukang pembuat jembatan tersebut. Si tukang pembuat jembatan mengelak bahwa dia tidak bersalah dan dia melempar kesalahannya pada si pembuat kayu. Dan pembuat kayu pun merasa tidak bersalah karena dia mengambil kayu yang jelek atas dari penjual kayu. Penjual kayu pun dipanggil. Setelah itu penjual kayu tidak merasa bersalah juga dan dia bilang bahwa pembantunya yang memilikan kayu atau memilikan berbagai macam kayu untuk dijual kepada pembuat kayu. Dan setelah itu dipanggillah pembantunya. Pada saat dipanggil pembantunya, setelah itu ditanyakan apa kesalahannya dan dibilang karena kamu telah memilih kayu yang buruk atau kualitasnya jelek untuk dijual kepada pembuat kayu. Dan setelah itu pembantunya pun dipenjara. Tapi pengawalnya melaporkan kepada hakim tersebut bahwa tidak bisa dipenjara karena dia tidak mempunyai uang dan badannya cukup tinggi dan gemuk sehingga penjaranya tidak muat untuk pembantu tersebut. Dan dicarikanlah pembantu yang pendek, kurus dan serta memiliki uang. Ya, dan setelah itu si pembantunya dipanggil yang kurus pendek tersebut dan dipenjarakan. Ceritakan apanya, Nak? Lalu itu komplikasi masih, Bu. Oke, komplikasi. Reaksinya. Singkat aja, Nakku. Oke, Bu. Reaksinya si hakim pun akhirnya memenjarakan si pembantu yang kurus pendek dan mempunyai uang tersebut. Setelah itu pada saat kodanya, si hakim bertanya kepada khalayak ramai bahwa apakah pengadilan itu adil, dan mereka menjawab itu adil. Oke, Bu. Oke, kodanya? Udah. Kodanya udah, Bu. Oke. Yuk, kelompok 2. Siapa juru bicaranya? Bagus ya? Oke, yuk. Langsung singkat-singkat aja, Nak ya. Apa abstraksinya? Mengenai struktur lagi, Bu. Masih mengenai struktur. Abstraksi dulu, struktur dulu, Nak. Selesaikan selesai. Yang abstraksi itu yang pertama kali dimulai dari si pedati atau dengan barang bawaannya sedang ingin pergi ke pasar dan melewati suatu jembatan. Pada saat melewati jembatan tersebut, jembatan itu masih dalam proses dibuat. Dan ketika si tukang pedati itu sedang di tengah jembatan, tiba-tiba jembatannya rapuh dan rusak sehingga tukang pedati itu jatuh dan beserta barang bawaannya ke sungai. Kemudian itu masih abstraksi orientasinya. Kemudian tukang pedati tidak terima dan keluarganya merasa dirugikan atas kejadian tersebut. Dan kita masuk ke bagian komplikasi atau krisis. Setelah itu tukang pedati ini pergi ke hakim. Pada zaman dulu belum ada polisi atau ada aparat hukum yang mengadili, itu namanya hakim. Jadi setelah diminta ke hakim, dia memprotes bahwa kesalahan itu dibuat oleh si pembuat jembatan. Alasannya karena jembatan yang dibuat mudah rapuh. Setelah itu si yang mulia atau bisa kita bilang hakim memanggil si pembuat jembatan. Pembuat jembatan mengelaknya. Dia bilang bahwa yang membuat salah itu adalah yang membuat kayu. Si pembuat kayu ini dipanggil juga, semua dipanggil, dan pembuat kayu ini mengelak juga, dikelak bahwa si penjual kayu yang salah karena memilih kayu yang jelek untuk dibuat jembatan. Kemudian si penjual kayu ini mengelak kepada si pembantu yang memilih kayunya. Setelah pembantunya dipilih, ia tidak secerdik atau secerdas mereka bertiga, sehingga ia dipenjarakan dengan alasan karena dia menyebabkan tukang pedati jatuh ke sungai. Setelah itu dia yang mulia atau hakim menyuruh pengawalnya untuk membawanya ke sel penjara. Namun alasan pengawalnya tidak bisa karena badannya cukup gemuk dan besar dan tidak punya uang untuk disita. Selanjutnya kita masuk ke bagian reaksi. Bagian reaksi ini si hakim menyuruh dia mencari pembantu lain yang lebih kurus dan pendek serta punya banyak uang untuk disita. Kemudian dipanggil lalu dipenjarakan, dimasukkan ke sel. Alasannya karena kamu kurus, kamu pendek dan banyak uang. Kemudian kita masuk ke bagian koda. Setelah itu hakim bertanya kepada ketiga penjual beserta masyarakat, apakah peradilan ini sudah adil? Mereka serentak menjawab adil.
Belum, Ya, gitu terima Adi. kasih. Kalau menurut saya tidak. Tidak. Oke nak, sampai di sini masih ada yang mau ditanya? Tidak, Bu. Sudah jelas semua. Bu, Ibu. Tidak ada, Bu. Christine, Ada, Bu. Gilbert, Steven, Tidak ada. Udah jelas, Enggak Bu. ada, Bu. Tidak ada, Bu. semuanya. Jelas, Bu. Semua ini nampak wajah-wajah udah jelas ya nak ya. Jaga kesehatan, tetap belajar di rumah. Sampai ketemu minggu depan. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Yang Bu. Terima kasih ya. Iya, Bu. Sama, Bu.